tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-259 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasmi, Anis Yuliatri sebagai Nyai Caparu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Rasmi mengatakan bahwa mereka mempunyai kesulitan. Dia tidak mungkin mengambil Warapsari menjadi istrinya. Warapsari kecewa dan harapannya seketika runtuh bagaikan disapu angin. Rasmi berusaha membujuk wanita itu agar mau bersabar. Tenanglah, Warapsari. Kita masih mempunyai kesempatan untuk memecahkan persoalan ini. Tak ada persoalan lagi, Tuan Rasmi. Persoalan kita sudah selesai. Saya sudah mendengar kata-kata Tuan. Hati saya sudah remuk sekarang. Kau tahu, Warapsari, aku tidak bermaksud menyakiti hatimu. Memang tidak. Semua ini memang kesalahan saya sendiri. Mengapa saya terlalu percaya kepada Tuan Rasmi? Alangkah bodohnya saya ini.
Seharusnya saya tidak pergi mengikuti Tuan dan meninggalkan desa Tumpih Angin. Jangan putus asa, Warapsari. Aku pun mencintaimu. Sudahlah Tuan. Janggal rasanya mendengar Tuan Rasemi menyebut kata cinta. Apakah Tuan masih memiliki butir-butir cinta di hati Tuan? Alangkah bodohnya saya ini. Saya adalah seorang pelacur yang bodoh. Semula saya ingin memperbaiki nasib saya. Semula saya mengharapkan Tuan dapat mengangkat derajat saya dari lembah yang paling hina. Saya menyandarkan seluruh harapan saya kepada Tuan. Tapi kenyataannya seperti ini. Tuan sama saja dengan Prabu Jayanegara. Laki-laki tukang mengobrol janji. Saya tahu sekarang. Tuan Rasemi hanyalah memperalat diri saya untuk memperoleh kedudukan. Kau salah menilai diriku, Warapsari. Kau pikir aku ini laki-laki macam apa? Baiklah, Tuan boleh saja menyangkal. Tapi saya dapat merasakannya. Saya dapat menyadarinya. Warapsari, kalau kau masih mempunyai sedikit saja kepercayaan kepadaku, aku akan merasa bahagia. Percayalah, Warapsari. Aku tidak bermaksud memperalat dirimu. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Memang sulit keadaanku sekarang ini. Kalau saja aku bukan penggawa kerajaan Majapahit, kita tidak perlu menghadapi persoalan yang begini rumit. Tuan Rasemi, sudahlah. Tak ada gunanya kita bicara panjang lebar. Saya sudah menganggap persoalan kita selesai sampai di sini. Tak ada apa-apa lagi di antara kita. Benang itu sudah putus. Ya, memang terasa sakit sekali. Tapi kita harus mengakhirinya. Mulai sekarang, silahkan Tuan Rasemi pergi dari kehidupan saya. Selamat jalan, Tuan. Kehadiran saya hanya akan mengganggu keinginan dan cita-cita Tuan Rasemi. Hanya satu permohonan saya. Itu pun jika Tuan Rasemi sudi mengabulkannya. Apa? Tuan mengambil saya dari desa Tumpih Angin. Sekarang, sebelum Tuan melepaskan saya, sebelum Tuan mencampakkan saya, maukah Tuan mengembalikan saya ke desa Tumpih Angin? Warapsari, kau tidak perlu kembali ke desa Tumpih Angin. Saya harus kembali ke sana. Biarlah saya kembali menjadi wanita penghibur. Karena barangkali memang pekerjaan itulah yang cocok untuk saya. Mari Tuan, tolong antarkan saya ke desa Tumpih Angin. Rasemi kembali memacu kudanya semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Warapsari duduk di belakangnya, dan wanita cantik itu sekali waktu menyeka air matanya. Tiba-tiba Rasemi membelokkan arah kudanya. Sekarang mereka mulai berkuda di atas lereng-lereng bukit. Warapsari, dia tidak boleh kembali ke desa Tumpih Angin. Wanita ini pasti akan bercerita kepada orang-orang. Mulutnya pasti akan mengoceh ke sana kemari. Kalau sampai dia bercerita tentang pengalamannya menjadi wanita persembahan, Gusti Prabu pasti murka. Dan akulah yang akan menanggung akibatnya. Tidak, aku harus mencegah. Jangan sampai hal itu terjadi. Aku tidak akan mengorbankan kedudukan dan pangkatku hanya karena merasa iba kepada bekas wanita jalang ini. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh kembali ke desa Tumpih Angin dan mengumbar mulutnya. Tuan Rasemi, mengapa Tuan membawa saya ke tempat ini? Warapsari, apa katamu? Mengapa Tuan membawa saya ke tempat ini? Aku masih ingin bicara padamu, Warapsari. Apalagi yang akan Tuan bicarakan? Sudahlah, cepat antarkan saya ke desa Tumpih Angin. Biarlah saya hidup seperti dulu. Tidak, Warapsari, tidak. Aku tidak akan mengantarmu ke desa Tumpih Angin.
Kau tidak perlu menjadi wanita jalang lagi. Tuan tidak perlu mengurusi saya lagi. Saya tidak akan minta belas kasihan Tuan. Saya sudah tahu siapa Rasemi. Dia tidak lebih dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mulutnya manis, lidahnya lembut bagaikan sutra, tapi kata-katanya tidak bisa dipercaya. Hah, maaf Tuan Rasemi, saya kesal. Hati saya remuk. Tuan telah menghancurkan harapan-harapan saya. Mengapa dulu Tuan datang ke desa Tumpi Angin dan menawarkan sesuatu yang sangat indah, yang ternyata kosong melompong? Kalau saja Tuan tidak datang ke Tumpi Angin, sekarang saya pasti masih hidup dengan tenang di sana. Sekalipun pekerjaan saya menjual harga diri, menjual kehormatan, tapi saya tidak pernah bermimpi terlalu tinggi. Tuanlah yang datang menawarkan impian itu. Tuan datang dan membawa saya bermimpi tentang kehidupan yang indah. Dan sekarang Tuan datang kembali untuk membuyarkan impian saya. Tuan membuat saya terjaga. Tuan membuat mata saya terbuka dan telinga saya kembali mendengar deru angin kencang menghancurkan impian saya. Maafkan aku, Warapsari. Tapi sebenarnya aku tidak pernah menawarkan impian kepadamu. Tuan memang pandai berkata-kata. Tapi Tuan tidak pernah menyadari bahwa kata-kata Tuan sangat berbahaya. Ingat Tuan Rasemi, kata-kata manis, permainan lidah yang lembut, sikap sopan santun dan perilaku yang menarik hati, permainan sandiwara, semua itu suatu saat nanti bisa menjerat Tuan sendiri. Oh, Warapsari. Bagaimanapun juga, kau tidak boleh kembali ke desa Tumpi Angin. Berilah aku kesempatan untuk memikirkan persoalan ini sekali lagi. Jangan putus asa. Marilah kita berusaha. Marilah kita keluar dari keruwetan ini. Warapsari, ikutlah aku. Warapsari menurut saja ketika Rasemi membimbingnya melangkah perlahan-lahan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang akan dilakukan Rasemi. Bahkan dia merasa sangat sedih. Sedih bercampur bahagia ketika tangan Rasemi meraih pundaknya dan menuntunnya ke tepi sebuah jurang yang sangat dalam. Warapsari. Iya Tuan. Kau tidak usah khawatir. Baiklah. Aku akan berusaha menepati janjiku. Tuan? Jangan sebut lagi Tuan. Kau dapat memanggilku dengan sebutan yang lebih pantas, bukan? Bukankah sebutan itu sangat pantas untuk seorang penggawa kerajaan? Penggawa kerajaan. Sekarang ini aku bukan lagi penggawa kerajaan. Aku adalah seorang laki-laki yang bernama Rasemi, yang sebentar lagi akan menjadi suami Warapsari. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Benarkah apa yang saya dengar? Tidakkah Tuan berkata-kata dusta? Tuan lagi. Jangan panggil aku Tuan. Maaf, kalau begitu saya akan memanggil dengan sebutan Kakang. Tapi rasa-rasanya kikuk sekali. Rasa-rasanya saya canggung memanggil Tuan dengan sebutan Kakang. Tapi saya akan mencobanya. Saya akan membiasakannya. Warapsari. Iya, Kakang. Kau tahu, aku harus memilih. Aku harus mengorbankan salah satu, pangkatku sebagai penggawa kerajaan ataukah Warapsari. Ya, semula aku merasa sangat berat. Mana yang harus kupilih?
Kau tahu sendiri, aku pergi jauh meninggalkan desa kelahiranku hanya untuk berjuang di kota Raja Majapahit. Dan setelah perjuanganku menampakkan hasilnya, tiba-tiba semua itu harus kembali musnah. Kakang Rasemi, mengapa kau mati-matian mempertahankan kedudukanmu itu? Orang bisa saja hidup bahagia tanpa harus menjadi penggawa kerajaan atau orang-orang berpangkat. Kita bisa hidup bahagia dengan menjadi orang biasa. Bahkan kita bisa hidup lebih tenang. Kakang, Iya, sudahlah. Jangan pikirkan lagi soal kedudukan itu. Marilah kita pergi. Kita pergi bersama-sama ke suatu tempat yang nyaman. Percayalah, aku akan berusaha menjadi seorang istri yang baik untukmu. Aku akan mengabdi kepadamu dan melakukan apa saja yang menjadi keinginanmu. Aku tidak membutuhkan apa-apa lagi, kecuali perasaan cinta dari suamiku. Ayolah Kakang Rasemi, iya. janganlah ragu-ragu. Mari kita tinggalkan kota Raja Majapahit dan kita cari suatu tempat untuk hidup bersama-sama. Oh, Warapsari. Warapsari. Tangan Rasemi merangkul Warapsari dari belakang. Kemudian perlahan-lahan mulutnya menyapu leher wanita itu. Warapsari merasakan sukmanya seperti diayun gelombang lautan. Warapsari. Kakang, Apa yang kau rasakan sekarang ini? aku merasa sangat bahagia Kakang Rasemi. Aku ingin kebahagiaan ini tidak segera pergi. Aku ingin merasakannya untuk selama-lamanya. Aku sangat mencintaimu, Warapsari. Kakang, Aku tidak ragu-ragu lagi. Aku sudah memutuskannya sekarang. Biarlah aku tidak menjadi penggawa kerajaan, asal aku dapat hidup bersamamu. Kakang, kata-katamu seperti air hujan menyiram musim kemarau yang panjang. Hatiku menjadi sejuk. Harapanku kembali berbunga. Ucapkan sekali lagi, Kakang. Sekali lagi dan sekali lagi. Warapsari. Aku tidak akan bosan-bosan mendengarnya, Kakang. Warapsari. Bodoh sekali perempuan ini. Dia pikir aku benar-benar akan mengawininya. Dasar wanita murahan, wanita pinggir jalan. Kakang, jangan lepaskan aku. Peluklah Warapsari. Dekaplah aku sepuas-puasmu. Iya, Kakang Rasemi. Jari-jari tanganmu lembut sekali. Lengan-lenganmu kuat, tapi tidak kasar. Dekaplah aku, Kakang. iya. Dekap dan bisikkan sesuatu ke telingaku. Kembali mereka berdekapan. Rasemi memeluk Warapsari dari belakang. Wanita cantik itu menggeliat dengan mesra. Dia tidak tahu. Dia tidak menyadari bahaya maut sedang mengintai. Diam-diam Rasemi melolos sebuah keris kecil dari pinggangnya. Untuk sementara Rasemi menyembunyikan senjata tajam itu. Kakang Rasemi, Iya, tidak sia-sia aku berjalan dari istana Kapopongan ke Majapahit. Tidak sia-sia aku meninggalkan desa Tumpi Angin. Dan akhirnya, impianku akan segera menjadi kenyataan. Kakang, iya. aku tidak tahu bagaimana caranya mengutarakan rasa bahagiaku ini. Kau tidak usah mengutarakannya kepada siapa-siapa, Warapsari. Benar, Kakang. Aku memang tidak perlu mengutarakannya. Kau dapat merasakan detak jantungku, bukan? Detak jantungmu kencang sekali.
Kau yang membuat detak jantungku menjadi kencang. Kau yang membuat darahku mengalir dengan cepat dan panas. Kau yang membuat hatiku berdebar-debar dan aku kehilangan kata-kata. Oh, Warapsari. Kakang. Warapsari. Aku terpaksa melakukan ini. Warapsari tersentak. Wanita itu segera membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Rasemi. Rasemi berdiri sambil menghunus keris kecil yang berlumuran darah. Darah Warapsari. Darah seorang wanita yang sangat mencintainya. Warapsari berdiri sempoyongan. Matanya menatap ke arah Rasemi dengan penuh tanda tanya. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kakang. Kakang Rasemi. Maafkan aku, Warapsari. Aku terpaksa menempuh cara ini. Kakang. Apa yang kau lakukan ini? Apa yang kau lakukan pada Warapsari? Aduh. Kau sampai hati, Kakang. Rupanya tusukanku tepat mengenai jantungnya. Dia seketika mati. Warapsari, semua ini terjadi karena kebodohanmu sendiri. Kalau saja kau sedikit cerdas, kau tidak perlu mengalami malapetaka seperti ini. Tapi sudahlah, Warapsari hanyalah seorang wanita penghibur. Kalau aku tidak segera menyingkirkannya, dia bisa menimbulkan kesulitan di belakang hari. Aku harus segera membuang mayatnya ke dasar jurang. Suatu saat, tempat ini pasti akan dilewati seseorang. Dan orang itu bisa menemukan mayat Warapsari. Dan kalau sampai ada yang mengusut kematiannya, aku bisa menghadapi kesulitan yang lain. Tidak. Rahasia kematian bekas wanita jalang ini harus ditutup selama-lamanya. Ayo Warapsari, jangan tidur di situ. Sekali lagi, maafkan aku. Selamat jalan, Nyai Caparu. Rasemi menarik tubuh Warapsari, kemudian menggelindingkannya ke bibir jurang. Sebentar kemudian tubuh Warapsari sudah lenyap di telan dasar jurang yang gelap. Maka demikianlah akhir riwayat Warapsari yang dulu bernama Nyai Caparu. Rasemi tersenyum. Dia memasukkan kembali kerisnya ke dalam warangka sebelum melangkah pergi. Rakuti, masuklah. Aku juga baru saja kembali. Rasemi, kau bawa kemana wanita itu? Siapa dia? Dia hanya akan mengganggu ketenanganku, Rakuti. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Dia sudah kusuruh pergi. Apakah dia seorang wanita persembahan yang pernah kau ceritakan kepadaku? Iya, dulu dia bernama Nyai Caparu. Lalu aku mengganti namanya dengan Warapsari.
Sudahlah, Rakuti. Ini hanya persoalan sepele. Aku sudah menyelesaikannya dengan baik. Ada apa dengan tanganmu? Sepertinya tanganmu berdarah. Iya, ini darahnya. Darah Warapsari. Aku belum sempat membersihkannya. Jadi kau sudah membunuhnya, Rasmi? Iya. Kau pikir aku akan membiarkannya hidup? Dan kemudian dia bercerita kepada orang-orang tentang diriku? Oh, itu tidak akan pernah terjadi, Rakuti. Aku harus selalu waspada. Perempuan seperti Warapsari dapat kita peroleh setiap saat. Tapi kesempatan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi sebagai penggawa kerajaan, kesempatan untuk merebut kedudukan dan pangkat, itu merupakan barang yang sangat langka. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya, Rakuti. Rasmi, apakah kau menyintai perempuan itu? Apa, Rakuti? Cinta? Iya. Bagaimana aku bisa mencintai seorang wanita penghibur seperti Warapsari? Oh, tidak, Rakuti. Aku tidak pernah bersungguh-sungguh menghadapi perempuan. Aku lebih senang bermain-main dengan para pembesar kerajaan. Warapsari keliru menilai diriku. Dia telah salah menilai Rasemi. Dia tidak tahu siapa Rasemi yang sesungguhnya. Bodoh sekali. Dia mau ikut permainanku. Dan akhirnya dialah yang menjadi korban. Aku tidak pernah menyesal karena membunuh seorang perempuan. Aku justru tidak mau menyesal di kemudian hari. Karena Warapsari akan membongkar bau busuk di istana Majapahit ini. Nah, bagaimana, Rakuti? Kau tidak sendirian sekarang? Kau sudah kehilangan istrimu? Dan sekarang aku pun baru saja menyelesaikan persoalan yang sama. Sudahlah, jangan pikirkan perempuan. Mereka hanyalah makhluk-makhluk lemah yang tidak berdaya, yang tidak banyak manfaatnya. Kau hebat sekali, Rasmi. Ya? Kau mampu menyingkirkan seorang perempuan yang tidak berdosa dengan perasaan dingin. Kau pun harus berani melakukannya. Jika kau ingin menjadi lebih besar, itulah nasihatku. Kau mau kemana, Rakuti? Aku masih ingin bicara denganmu. Jangan pulang dulu. Kita bisa makan malam bersama di rumahku. Tidak, Rasmi. Terima kasih. Perutku mual. Dan kepalaku agak pusing. Aku mau berjalan-jalan sebentar. Aku mau cari udara segar di luar. Rakuti. Dia masih dipengaruhi gejolak perasaannya. Seharusnya dia mampu berpikir dengan otaknya. Dan bukan dengan hatinya. Rakuti melangkah perlahan-lahan meninggalkan wisma kediaman sahabatnya. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong di sepanjang benteng. Sekali waktu wajahnya tengadah ke angkasa, dan dia melihat jutaan bintang bertaburan. Tiba-tiba Rakuti merasa jiwanya menjadi hampa. Dia teringat kembali peristiwa di puncak Bukit Sunyagara. Dia terkenang kepada istrinya. Si Tangsu. Mengapa aku tidak dapat melupakannya? Wajah si Tangsu selalu mengganggu pikiranku. Setiap kali aku teringat peristiwa di puncak Bukit Sunyagara, hatiku berdebar-debar. Aku seperti melihat sebuah gunung berapi. Sebuah gunung yang di dalamnya penuh lumpur dosa. Dan tiba-tiba gunung itu meletus. Dan aku terkubur di dalam dosa.
Apakah ada yang salah pada diriku? Aku sudah berusaha memahami pengertian-pengertian yang diberikan Rasemi. Tapi rasanya sulit sekali untuk memahaminya. Rasemi. Dia baru saja membunuh seorang perempuan yang tidak berdosa. Yang telah mengorbankan segala-galanya untuk membantu kepentingannya. Tapi Rasemi nampak biasa-biasa saja. Aku tidak melihat wajahnya menjadi murung atau matanya menjadi gelisah. Dia nampak tenang sekali. Luar biasa. Rasemi berhati baja. Hebat sekali orang itu. Aku harus banyak belajar lagi kepada Rasemi. Ya. Aku masih selalu dipengaruhi oleh perasaanku. Kadangkala aku berbuat ngawur. Kadangkala aku menemui kesulitan hanya karena tidak mampu membendung luapan nafsu. Dalam satu hal, Rasemi memang sangat istimewa. Dia hebat. Dia mampu mengibaskan segala rintangan dengan cermat dan waspada. Dia mampu menyapu bersih segala hambatan. Tapi, apakah orang seperti Rasemi dapat digolongkan sebagai manusia yang wajar? Apakah sikap dan perbuatannya itu bukan berarti suatu kekejaman, kesewenang-wenangan? Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ketika Rakuti sedang melangkah perlahan-lahan sambil merenungkan pengalaman-pengalamannya, dua orang prajurit jaga melintas di hadapannya. Rakuti melambaikan tangannya, dan dua orang prajurit itu bergegas menghampirinya. Kiranya Tuan Rakuti. Ada apa, Tuan? Kalian sedang bertugas ronda? Iya, Tuan. Kami sedang mengadakan perjalanan keliling benteng. Sudah lama kalian menjadi prajurit jaga? Sudah lama juga, Tuan. Kami bekerja di istana Majapahit ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya. Iya. Untuk apa kalian bekerja keras seperti ini? Coba, aku ingin tahu. Untuk apa? Iya. Ya, tentu saja kami bekerja untuk menjaga keamanan istana ini, Tuan. Bukan itu maksudku. Apakah kalian mempunyai keluarga? Iya, Tuan. Saya mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Dan kau? Saya mempunyai seorang istri, Tuan. Anak? Teman saya ini belum lama menikah, Tuan. Dia belum mempunyai anak. Kalian bekerja keras. Berjuang menjalankan tugas pasti untuk kesejahteraan keluarga kalian. Iya, Tuan. Pasti itu. Kami bekerja ini untuk menghidupi keluarga kami. Tapi seringkali penghasilan kami tidak mencukupi, Tuan Rakuti. Kami merasa sangat senang jika suatu saat nanti penghasilan kami ditambah lagi, Tuan. Kalian memang orang-orang sederhana. Aku dapat melihat kalian tidak mengalami banyak kesulitan. Sekalipun suatu saat kalian terbentur masalah uang kepeng. Ya, masalah uang kepeng menjadi masalah kami yang sangat penting, Tuan. Coba sekarang jawablah pertanyaanku. Mana yang harus kalian pilih? Seandainya kalian harus memilih satu di antara 2. Pekerjaan kalian sebagai prajurit tamtama, ataukah keluarga kalian? Apa maksud Tuan Rakuti? Kami kok belum begitu mengerti, Tuan. Iya, Tuan. Mana yang harus kalian pilih satu di antara 2? Pekerjaan kalian sebagai prajurit, ataukah keluarga kalian di rumah? Jawab saja dengan jujur. Kalian tidak perlu takut kepadaku. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Wah, bagaimana ya? Kami tidak berani mengutarakannya, Tuan.
kami takut salah. Tidak perlu takut. Aku hanya ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana menurut pendapatmu? Mana yang harus kau pilih? Wah, kalau aku ya... Aku memang sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tapi aku sangat mencintai istriku. Dan aku mau bekerja seperti ini juga karena untuk membahagiakan istriku. Istri? Ya, aku pilih istri. Iya. Kalau begitu sama. Aku juga memilih keluargaku. Ketika dua orang prajurit jaga itu sedang mengutarakan pendapatnya, mendadak Rakuti melihat sebuah bayangan melintas di ujung lorong. Bayangan seorang wanita. Rakuti segera melompat. Terima kasih prajurit. Terima kasih atas jawabanmu yang jujur. Oh, Tuan! Tuan Rakuti! Ada apa, Tuan? Aneh sekali Tuan Rakuti. Iya. Tiba-tiba saja dia melompat pergi. Sepertinya dia sedang mengejar seseorang. Sepertinya Tuan Rakuti sedang gelisah. Aneh sekali pertanyaannya. Apakah kita tidak salah menjawab ya? Dia minta jawaban yang jujur. Dan kita sudah memberikannya. Iya. Ya, mudah-mudahan saja Tuan Rakuti sekedar bertanya dan tidak mempunyai maksud yang lain. Saya seringkali takut jika berhadapan dengan punggawa-punggawa kerajaan. Apalagi punggawa kerajaan yang memperoleh kepercayaan dari Gusti Ramapati. Sudahlah. Ayo kita jalan lagi. Mungkin Tuan Rakuti mempunyai masalah pribadi. Sementara itu, Rakuti sudah bertengger di atas dinding benteng. 4 orang prajurit ronda melintas di bawahnya. Rakuti merayap dinding benteng sambil mengawasi sebuah bayangan. Bayangan itu terus bergerak menuju ke bangunan istana yang terletak di sebelah timur. Bangunan itu tidak begitu besar, bentuknya menyerupai sebuah candi. Rakuti segera melayang ke bawah begitu bayangan wanita itu melintas. Si Tangsu? Iya. Siapa Tuan ini? Mengapa Tuan mengikuti langkah-langkah saya? Saya sedang mengemban tugas dari Tuan Putri. Saya harus membakar dupa di puri sesaji. Maaf Tuan. Bukankah kau si Tangsu? Ya, kau si Tangsu. Siapa si Tangsu itu? Saya tidak pernah mengenalnya. Maaf, jangan mengganggu saya. Saya harus segera melaksanakan tugas. Bulan bersinar terang menyiram hampir seluruh bangunan di lingkungan Istana Majapahit. Rakuti dapat melihat dengan jelas wajah wanita di depannya. Dia nampak sangat kecewa. Ternyata wanita itu bukanlah si Tangsu. Maafkanlah aku. Maafkanlah kalau aku telah mengganggumu. Kukira kau si Tangsu. Tuan tidak apa-apa bukan? Apakah Tuan sedang mabuk? Tidak. Aku tidak mabuk. Aku tidak begitu menyukai minuman tuak. Aku hanya sedikit kebingungan. Aku melihat bayanganmu melintas di ujung lorong. Kukira kau adalah si Tangsu.
Siapa si Tangsu itu, Tuan? Istriku. Dia adalah istriku. Ada apakah dengan istri Tuan? Tidak. Tidak apa-apa. Dia tidak apa-apa. Aneh sekali Tuan ini. Menilik pakaian yang Tuan kenakan. Tuan pastilah seorang punggawa kerajaan yang berpangkat menengah. Di mana Tuan bekerja? Aku bekerja di rumah kediaman Gusti Ramapati. Namaku Rakuti. Oh, Tuan Rakuti? Iya. Mudah-mudahan Tuan tidak mengalami apa-apa. Tuan memang seperti sedang kebingungan. Maaf Tuan, saya harus segera ke Puri Sesaji. Tunggu dulu. Siapa kau ini? Nama saya Lu Jinggan. Lu Jinggan? Saya sudah cukup lama bekerja menjadi dayang-dayang. Saya tinggal di lingkungan Istana Kaputren. Nah, Tuan Rakuti, selamat malam. Mudah-mudahan Tuan segera dapat menemukan istri Tuan kembali. Memang, wanita itu ternyata Nini Luh Jinggan. Nini Luh Jinggan segera beranjak pergi. Untuk sesaat lamanya, Rakuti masih tetap berdiri di tempat semula. Matanya terus mengawasi langkah-langkah Luh Jinggan menuju Puri Sesaji. Luh Jinggan. Wanita itu mirip sekali dengan si Tangsu. Dia hanya nampak lebih muda. Sementara si Tangsu lebih tua dan dewasa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang dilakukan oleh Rakuti? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.